itu satu dapat menciptakan proses bisnis yang terpadu atau integrated. Kemudian yang kedua, akses data umum dan data proses bisnis dalam suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, data produksi yang real time. Nah, ini teori pengukuran efektivitas sistem ERP. Jadi ada Ifinedo, kemudian ada Gable. Ya, Gable adalah pendahulunya sebelum Ifinedo. Nah, ini salah satu teorinya dari Gable yang memulai mempelajari dari 27 organisasi resmi di Australia yang memanfaatkan sistem SAP R3 pada tahun 2001 dan memeriksa aspek serta kriteria yang efektif dalam suatu sistem ERP. Kemudian diambil sampel statistiknya dari semua pengguna di setiap level tingkatan yang tadi, ya, ada level strategi, level manajemen, kemudian yang ketiga ada level fungsional, ya, operasional, sorry. Dia membuat 458 kriteria. Nah, dari 458 kriteria itu menunjukkan berpengaruh terhadap efektivitas sistem ERP. Selanjutnya, nah ini model Gable. Model Gable ini itu dimensi variabelnya ya, itu yang berpengaruh adalah sistem quality, information quality, individual impact sama organizational impact. Nah, ini berpengaruh terhadap efektivitas suatu sistem ERP. Kemudian yang kedua, model yang kedua ada oleh Ifinedo ya 2006. Ifinedo itu dia membuat vendor konsultan, sistem quality ada juga yang di sebelumnya, information quality juga ada di sebelumnya di model sebelumnya di Gable, individual impact, workflow impact, organization impact juga ada di sebelumnya di model Gable. Nah, ini semua mempengaruhi ERP. Nah, kemudian di dalam jurnal ini oleh tadi yang Iran itu, oleh peneliti dari Iran, ini model Tuga ya, di perusahaan Tuga company. Ini yang dijadikan yang digali ya, variabel yang dari berbagai aspek, dari level strategi, kemudian dari middle management, kemudian dari operasional. Dari level strategik ada customer impact, business development impact, internal business impact, perception impact, ya, kemudian information quality, usaha manajemen performance, individual, organisasi, dan seterusnya ya. Di operasional ada workbook, ada personal, software, ada support. Ini lebih ke user operasional, langsung ke di depan di depan sistemnya yang menggunakan. Kemudian metode yang dilakukan di dalam jurnal ini adalah melakukan wawancara terhadap komite strategis SAP di Tuga Company, termasuk 12 manajer serta karyawan lain yang dianggap di setiap levelnya. Kemudian diperoleh 53 macam kriteria untuk mengukur efektivitas sistem ERP. Untuk menentukan tingkat organisasi, strategi, middle, dan operasi, dibuatlah kuesioner yang disusun berdasarkan kriteria efektif dalam efektivitas sistem ERP yang berkaitan dengan masing-masing organisasi ya, tadi 3 level itu, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok fokusnya. Kemudian menentukan sampelnya, korespondennya yaitu pegawai tugas dan perusahaan lain yang berhubungan. Kemudian menyebarkan sebanyak 279 kuesioner pada 3 level organisasi dengan rincian 84 kuesioner level strategi, 96 kuesioner level middle manajemen, dan yang terakhir pada level operasional. Selanjutnya tadi sudah sampelnya sudah, kemudian di metode analis faktorial. Cara di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa melakukan pengukuran dengan menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 7. Dari yang nomor 1 penting sampai ke nomor 7 sangat penting. Ya, nomor 4 adalah moderat atau netral. Kemudian dari hasil pengukuran semua tidak ada yang tereliminasi. Jadi
apa namanya kriteria-kriteria itu tidak ada tereliminasi. Artinya faktor-faktor itu apa namanya lulus secara uji statistik, dia lulus. Faktor itu artinya berpengaruh, memiliki korelasi terhadap efektivitas. Selanjutnya, nah ini faktor analisisnya yang diperoleh dari jurnal tersebut. Informasinya agak sedikit terlalu ringkas Pak di dalam jurnal ini mungkin Pak. Jadi tidak secara ini hanya tabel langsung dalam bentuk tabel tapi faktor analisis, jadi kita juga bingung menyampaikannya. Yang ini adalah keluaran dari faktor analisisnya yang tadi ini dari level strategi ini ada customer impact, internal business impact, internal business impact, sama process impact. Nah ini adalah apa namanya kriterianya. Nah ini adalah sub kriterianya. Dan ini faktor-faktor ini secara uji statistik lulus ya, artinya valid dan reliable dan handal. Selanjutnya ini untuk level manajemen ya, untuk bagian yang kedua ada information quality, di bawahnya sub kriterianya impact of management function, di bawahnya sub kriteria dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk bagian yang level yang terakhir, operasional, individual impact, committee quality, software support, software quality. Di bawah-bawahnya adalah sub-subnya. Nah, kemudian di dalam jurnal tersebut disebutkan bobot tiap dicarilah bobot tiap variabel atau kriteria. Nah, ini ada missing link, saya sulit mencernanya ya, karena ini bobot ini dihasilkan dari AHP dan sistem pakar. Ya, jadi ini didapat bobot-bobotnya dari strategi, manajemen, operasional. Setelah itu putus sudah. Di situ di jurnalnya saya tidak bisa menelaahnya. Kemudian selanjutnya di faktor-faktor sudah diukur dan reliable secara uji statistik, handal dan valid. Kemudian tadi kan sudah ditampilkan ada model yang sebelah kiri, ada model Ivinedo atau ini pakai model Duda. Berarti ada yang kiri, ada yang kanan ya. Ada atribut-atributnya, yang kanan itu adalah efektivitasnya. Nah, ini adalah bagian dari efektivitasnya, bagian kanan dari model. Nah, pada fase ini dibuatlah kuesioner yang dibagikan kepada pengguna, user pengguna dari sistem ERP-nya di dalam perusahaan. Kemudian kuesioner yang layak adalah 134 dari 150 kuesioner yang disebar. Kemudian bagian ini tidak ini pada bagian ini di jurnal tidak dijelaskan, sehingga kami sebagai kritik kesulitan memahami ukuran dalam aspek efektivitasnya. Kemudian kesimpulannya, untuk menilai efektivitas ERP kita harus menentukan tujuan jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjang sebelum menilai efektivitas secara rinci. Ini lebih ke refer ke teori ya. Kemudian tingkat keberhasilan ERP dapat dicapai dengan membandingkan situasi yang diharapkan. Ya, situasi diharapkan adalah yang diinginkan ya, seperti apa. Kemudian dia situasi yang diamati saat ini, artinya persepsi yang sekarang seperti apa gitu, apakah ada gap atau tidak. Kemudian sebelum ke langkah ketiga, kesimpulannya hasil penelitian terdapat hasil penilaian di dalam jurnal tersebut. Menurut penulis atau penelitinya terdapat inisiatif, dia menyatakan bahwa terdapat inisiatif bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan keefektivitasan suatu sistem ERP. Nah, yang terakhir ini saya harus ke belakang, ada poin penting bahwa di tugas company tidak mengizinkan untuk mengungkapkan hasil penelitian. Jadi jadi jurnal ini memang putus ya, sulit untuk sekali untuk dicari benang merahnya. Kalau kata habis doin. Ya ini.
Kira-kira seperti itu, teman-teman. Barangkali ada yang ingin kita sharing, ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Saya mau nanya nih. Ya silakan Pak Teme. Sebenarnya goal dari jurnal ini apa? Ya, jadi goal dari jurnal ini dari model. Jadi goal yang dicari adalah dari sekian aspek di dalam level strategi, middle management dan operasional ini efektif atau tidak sistem IM. Jadi goalnya itu Pak. Dari atribut-atribut yang dinilai, persepsinya seperti apa dari setiap level strategik, middle, operasional. Lalu model tersebut dibandingkan ya dengan persepsi dari user yang menggunakan sistem ERP itu, lalu akan disimpulkan goalnya sistem ERP yang sedang berlangsung di dalam perusahaan tersebut efektif atau tidak. Seperti itu kira-kira Pak. Hasilnya efektif nggak? Justru itu tidak di dalam jurnal tidak dijelaskan, tidak boleh dipublish oleh tugas company, tidak boleh expose hasil penelitian akhirnya. Gitu Pak. Ya, cuma dikasih saran aja. Angka-angka itu tadi nggak bisa kita mendeteksi apakah dia efektif atau tidak. Angka-angka yang apa? Ya ini pembobotan Pak, ini pembobotan. Langkahnya tidak dijelaskan seperti apa di dalam jurnal Pak. Hasilnya nggak hanya ada. tabel itu saja. Jadi hanya dalam bentuk hasil langsung tabel ini dan tidak dijelaskan bobot itu fungsinya untuk apa. Jadi tidak dijelaskan di dalam jurnalnya. Makanya saya khawatir salah Saya khawatir salah Pak. Jadi saya tidak bisa menyampaikannya Pak. Maaf. Saya ini kan bobot penilaian, bukan setelah dihitung berdasarkan statistik tadi, atau dia membuat. Jadi bobot ini kalau yang kita baca di jurnal itu Pak, itu ada dari SAP komite di perusahaan tersebut memberikan bobot melalui sistem pakar dan AHP, analytical hierarchy process. Hanya sebatas itu di jurnal disebutkan. Gitu. Lalu hasilnya seperti itu. Lalu hubungannya antara faktor-faktor yang sebelumnya terhadap bobot kemudian terhadap efektivitas, kami belum melihat linknya kemana itu Pak. Gitu. Jadi jurnal ini memang agak sedikit irit tempat ya, karena ada beberapa informasi yang hidden yang tidak boleh diekspos sehingga kami juga sulit. Gitu. Seperti itu Pak. Kalau kita meraba-raba ya mungkin bobot itu kan nanti biasanya dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Bobot tersebut itu berarti bobot tersebut berarti paling besar perhatiannya kalau menurut pakar. Data itu juga enggak. Misalkan di level strategi itu yang paling besar adalah di internal bisnis Kasih impact. copot ya. Seperti itu. Saya mencoba meraba-raba Pak ya. Itu kalau di jumlah satu semua itu ya? Iya. Seperti itu Pak. Jadi dari level manajemen yang paling tertinggi adalah bobotnya information quality. Impact of management function. Kemudian di level operasional bobotnya itu yang paling besar adalah committed quality. Seperti itu Pak kira-kira kami. Itu kan tadi pengumumannya kan persepsi ya. Makanya ada skala Likert. Ya, skala Likert ya betul Pak. 1 sampai 7. Ya, itu untuk penentuan faktor-faktor Pak. Maksud saya kalau kita mengasumsikan tuh hasil ini dia nggak bisa banget. Dia sesuai dengan keadaan waktu kan. Betul. Bisa saja berubah. Betul. Ya. Itu aja ini. Betul.
Makanya ini yang digunakan adalah EFA, exploratory faktor analisis. Gitu. Jadi XD explore. Jadi dia tidak menggunakan teori-teori yang teori yang sudah jadi, tetapi dia berusaha mengeksplorasi variabel-variabel apa sih yang mempengaruhi ya terhadap efektivitas suatu sistem ERP. Beda dengan CFA ya. Kalau CFA kan confirmatory factor analysis. Nah, kalau CFA itu kan dia sudah jadi. Teorinya dari sampai survei-surveinya, angket-angketnya semuanya tinggal pakai saja dari seorang peneliti. Nah, itu bedanya seperti kalau exploratory ya dia mungkin kalau orang lain atau peneliti lain melakukan berubah variabel-variabel bisa saja, mengurangi atau menambahkan bisa saja sesuai dengan kondisi di dalam perusahaannya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau sudah cukup. Oh, cukup. Oke. Barangkali dari Bapak. Yang lain udah. Kalau di copy di desktop ya nanti. Ada. Kenapa ada, Pak? Bagus sekali. Bagus sekali. Jadi hampir tidak ada yang tanya kan. Karena tidak ada yang bingung. Ada merah-merahnya. Terima kasih. penjelasan dari Bapak. Monggo. merahnya, langit hijau semua. Langit hijau. Hijau royo. Udah selesai ini ya? Sudah teronya. Udah, nah, masukin aja.